5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke teman-teman, menggelegar sekali suara saya. Dan kenalin, nama saya yaitu Himatun Indah Zulfa, dan kalian pastinya sering lihat saya di konten Info Seman Sabo, entah itu konten apapun. Jadi saya itu sering muncul di Info Seman Sabo, nggak tahu kenapa kok saya bisa muncul gitu di Info Seman Sabo, padahal saya ngomong juga kayak gini, terus juga muka juga pas-pasan. Pastinya kan mikir ya, orang pada mikir kayak kenapa sih itu lagi, bosen kali ya lihat saya. Ya udah, nggak apa-apa wis. Buat ngisi waktu luang kalian, gue mau info ini. Kalau Info Seman Sabo itu mau bikin konten school podcast. Terus juga buat kalian selalu pantengin gitu. Biasanya kan dapat notifikasi gitu, Info Seman Sabo, wah ada konten apa nih. Nah, jangan lupa tuh kalian bisa lihat gitu. Bisa nonton lah, nah itu nonton bareng teman, bareng doi, ataupun juga bareng yang lain lah. Nah, doain aja ya buat konten Info Seman Sabo itu terus menarik, terus juga semakin berkembang, terus juga intinya semoga aja buat teman-teman dari apapun konten yang kita buat itu teman-teman selalu suka gitu. Bahkan kalaupun ada hal-hal yang pengen kalian kayak apa sih ibaratnya, kita biasanya itu ngomong request gitu ya, request misalnya kayak, Kak tolong dong Kak bikin konten ini biar seru gitu. Jadi kan kita kayak dapat masukan dari para teman-teman, jadi jangan diem-diem baik gitu ya. Terus buat Info Seman Sabo nantinya juga kalau kita udah mau berangkat sekolah, pastinya kita juga banyak konten-konten gitu, karena dari tim juga bakalan berangkat semua, dan semoga aja pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya. Jadi kita lebih banyakin konten-konten gitu, ataupun juga selama liburan ini mungkin kita mau bikin konten. Nah, entah itu nanti konten apapun, semoga jadilah ya, dan juga tim-tim juga bisa berangkat, karena juga kita harus social distancing, terus juga physical distancing gitu. Jadi ya harus pinter-pinter gitu, pinter-pinter nanti buat konten, terus juga pinter-pinter jaga jarak gitu kan ya, biar nanti si COVID-19 ini nggak menyebar gitu. Dan juga tentunya kita harus perlu yang namanya protokol kesehatan kayak pakai masker. Tapi kan buat kita juga ribet juga sih ya, kayak pakai kayak gitu pas kita mau bikin konten, terus juga pas kita lagi nyiapin alat kita pakai masker, kita kayak habis pegang alat ini pakai hand gel, itu kan kayak ribet banget lah ya. Ibaratnya kalau anak cewek-cewek itu namanya rempong gitu. Gue bingung sih mau ngomong apa di sini, karena di sini juga gue mau bikin podcast nggak ada temennya satu lagi ngameramen, dan tim yang lain juga nggak berangkat. Ya jadi mau gimana lagi sih? Mungkin ini gue bisa ngomong sendiri aja sih ya, tentang apa ya, tentang pengalaman sendiri wis. Tentang pengalaman apa ya, misalkan pengalaman di Info Seman Sabo. Pengalamannya sendiri itu di Info Seman Sabo itu awalnya tuh kaget banget gitu. Kagetnya itu berarti pas diriku gue sama Fiska Wulandari, terus juga Rani, terus Abom, terus sama Bilal itu disuruh buat syuting sama guru kita sendiri. Nggak tahu syutingnya apa ya, intinya syutingnya nantinya itu buat pembelajaran gitu katanya. Terus pas abis itu syuting beberapa hari gitu lah ya. Terus dilalah dari salah satu guru kita sendiri tuh Pak Abede Rozak itu meminta anak untuk apa sih, kayak bikin channel YouTube gitu. Kan bingung ya, anak kayak kita mau bikin channel YouTube tentunya kan kayak butuh bakat banget, terus juga kayak mentalnya juga harus kayak mental baja banget. Mau dapat komentar nggak baik, mau dapat komentar baik, kan harus kayak siap banget kan ya. Intinya pas waktu itu kaget banget. Terus seiring berjalannya waktu ya kayak perasaan aja gitu. Dan dilalah kita banyak konten yang ide-ide muncul yang sehingga kontennya itu kadang-kadang menarik dan juga enggaknya gitu. Jadi mungkin karena dari situ kita bingung, kita nggak tahu tentang Info Seman Sabo, kita nggak tahu tentang
alat-alat kayak gini seberapa rumitnya, saya aja sendiri masih bingung ini alat-alat kayak gimana gitu kan ya. Dari colokan ke colokan pasti kan mikirnya ya ampun itu ribet banget. Terus pas dilala banyak teman-teman yang masuk, terus juga kita sering ngesut ini ngesut itu ngesut apa aja lah ya. Jadi kayak udah terbiasa, kayak udah senang aja, udah kayak nyaman aja. Apalagi kan tim-timnya dari kita itu kayak erat banget lah ibaratnya, dari teman-teman juga kayak mau gitu, mau main bareng kita, mau apa sih inilah kayak ngerang kayak alat-alat kayak gini, terus mau ngomong, mau intinya mau menginformasikan apa yang di SMA Negeri 1 Bojong gitu kan ya. Ya intinya apa sih, intinya Info Semansa itu bagus banget, mantap jiwa ya kata Jerome Pauline gitu. Jadi buat kalian itu jangan bosan-bosan buat kayak melihat channel YouTube dari Info Semansa, walaupun kita juga orangnya pas-pasan, basicnya juga pas-pasan, bisanya kayak gini ya, kalian apa ya, maksudnya komen lah ya kayak Kak bikin konten ini, jadi kan kita kayak wah ternyata banyak juga nih para penonton yang pengen tahu kayak Info Semansa kalau bikin konten ini kayak gimana ya, kan jadinya kita lebih tertantang gitu kalau bikin konten. Tentunya kalau saya sendiri itu kan sering banget ya jadi reporter, jadi harus bisa ngomong walaupun kadang ceplas-ceplos, ada juga nggak jelas. Berarti kalau kayak gini bingung mau ngomong apa serius karena udah nggak ada temennya, mau ngomong sama siapa, ya udah ngomongnya sama si ini kamera aja. Jadi buat kalian tetap stay di Info Semansa ya, jangan sampai stay healthy di rumah, terus juga jaga kesehatan lah ya, itu juga sama-sama stay healthy sih, sorry aja. Terus apa lagi ya, ininya smile aja sih, cukup smile, kalian smile, oke? Smile aja kalian udah seneng, dan gue juga seneng. Oke, gitu aja. Gue minta maaf sih kalau ada salah kata-kata sedikit, ya entah itu sedikit ataupun banyak, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, iya, podcast. Mungkin jika mendengar kata podcast, sosok pertama yang terbesit dalam ingatan teman-teman adalah Deddy Corbuzier, yang saat ini beliau sukses membawakan acara televisi dan channel YouTube-nya sendiri. Deddy Corbuzier juga rajin membuat podcast. Nama besar Deddy membuatnya mampu mengundang orang-orang ternama untuk menjadi bintang tamu di konten podcastnya, mulai dari kalangan artis, politikus, pejabat pemerintah, gamer, dan lain sebagainya. Seiring kepopuleran podcast, maka akan sangat berasa kurang jika media Info Semansa tidak ikut ambil bagian di konten podcast. Sebab sebagai media edukasi, informasi, dan hiburan, konten ini tepat untuk menyampaikan pesan kepada publik secara umum. Kemudian konten ini nantinya sangat mungkin jika dijadikan sebagai media pembelajaran. Beberapa public figure bahkan kini seperti mengawinkan kedua media ini, podcast dan YouTube. Tidak sedikit yang kemudian membuat konten podcast pada kanal YouTube yang dimilikinya guna memberikan alternatif lain dari konten podcast yang sudah ada. Tentu saja, hal ini kreator juga menawarkan sedikit aspek visual yang tidak dapat diberikan oleh media seperti Spotify. Mengetahui apa itu podcast mungkin tidak dirasakan terlalu penting, namun sudah selayaknya sebagai masyarakat yang hidup pada generasi serba teknologi ini, teman-teman tidak buta mengenai konten atau informasi yang teman-teman nikmati. Sifat kritis tetap diperlukan sehingga dapat menyaring beragam informasi yang diberikan kreator dalam mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari podcast yang didengarkan. Jangan sampai karena kebebasan pemilihan topik justru menjadikan pengetahuan terbatas dan tidak memiliki asupan informasi yang lengkap. Oke, demikian mengantar podcast media Info Semansa. Semoga nantinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa kritik dan saran kami tunggu agar kami dapat memberikan konten yang bermanfaat bagi semua.